Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih Bapak Ibu semua sudah hadir pada kesempatan kali ini. Di siang hari ini, Selasa 30 Agustus 2022, pada event saya pengimbasan modul 1.4 Guru Penggerak Materi Budaya Positif. Terima kasih untuk semuanya. Semoga apa yang kita lakukan nanti membawa berkah buat kita. Kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Dan untuk selanjutnya, saya langsung ke materi pengimbasan, ya. Semoga ini nanti bisa bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini materi untuk pengimbasan pada modul 1.4 materi budaya positif oleh saya Ika Mujiwahyuni, CGP angkatan 5 kelas 156 dari SMK Negeri 2 Kediri. Saya di sini tidak sendiri, saya didampingi dalam kegiatan CGP ini oleh pengajar praktek Bapak Ulul Mustagfirin dan fasilitatornya Ibu Andriani. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi terkait materi budaya positif yang keseluruhan materinya nanti akan ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Kemudian yang ketiga keyakinan kelas, keempat itu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi tentang 5 posisi kontrol, dan yang keenam restitusi tentang segitiga restitusi. Yang pertama terkait tentang teori kontrol atau pada akhirnya dikenal juga dengan ilusi kontrol. Jadi teori ini dipopulerkan oleh seorang psikiater dan sekaligus juga pendidik, yaitu Dr. William Glasser, yang kemudian hari teori kontrol ini berkembang dan dinamakan dengan choice theory. Di sini yang pertama meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol itu sendiri. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak mau melakukannya. Jadi walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian ini terjadi karena murid itu memang mengizinkan dirinya dikontrol. Nah, saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid tersebut. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Seperti itu. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan, rayuan, seperti itu merupakan bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu itu merupakan suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan dari kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi bergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Jadi menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal di sini. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi kita seorang guru itu untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara yang halus, suara yang lembut untuk menyampaikan pesan negatif tersebut. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu.
Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula kita sebagai orang dewasa itu akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang. Dan sebuah hubungan permusuhan lah yang nanti pada akhirnya itu akan terbentuk. Jadi menimbulkan dendam, menimbulkan marah, seperti itu. Selanjutnya, bagaimana seseorang itu bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Itu seperti yang diungkapkan oleh Stephen R. Covey. Jadi beliau mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita, perilaku Anda gitu ya. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, dan ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, tabel tersebut menunjukkan bagaimana dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Contoh saja, pada stimulus respon itu realitasnya kebutuhan kita itu sama. Nah, pada teori kontrol kita sudah memahami bahwa realitas kebutuhan kita itu berbeda. Pada stimulus respon semua orang melihat hal yang sama. Pada teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Demikian seterusnya, yang utama di sini pada stimulus respon itu model berpikirnya adalah menang atau kalah. Tapi pada teori kontrol model berpikirnya adalah menang-menang. Itu sebagiannya. Nah, bagaimana ketika kita mendengar kata disiplin gitu ya? Konsep disiplin positif itu merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita. Kebanyakan guru itu sangat tertarik dengan topik pembahasan tentang disiplin. Mereka banyak berpendapat bahwa kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar dengan baik. Para guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak-anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan mereka. Nah, bagaimana dengan kita di sini? Terkait dengan makna kata disiplin, ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak panjenengan semua? Apa yang terlintas di pikiran-pikiran panjenengan? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh-sungguh berbeda. Karena belajar tentang kata disiplin positif tidak harus memberi hukuman, justru itu adalah salah satu alternatif terakhir kalau perlu sih bahkan tidak usah kita gunakan sama sekali, ya. Jadi disiplin itu sendiri berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal kata ini berkonotasi ya dengan disiplin sendiri yang dianut oleh murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, menuju apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita tahu sendiri bahwa makna disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, ketaatan. Jadi kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nah, seperti yang tertulis itu, Bapak Pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara sendiri menyatakan seperti itu dalam catatan beliau tentang pemikiran, konsepsi keteladanan, dan sikap merdeka. Nah, yang berikutnya dari situ, Ki Hajar Dewantara itu menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk mencapai murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Motivasi itu dari dalam dirinya sendiri.
Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi atau memberikan motivasi dari eksternal. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Jadi merdeka itu menurut Ki Hajar Dewantara tidak hanya terlepas dari suatu perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri kita sendiri. Nah, pemikiran Ki Hajar ini sejalan dengan pandangan Diana Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline pada tahun 2021. Nah, Diana juga mengatakan bahwa seperti yang tadi dibilang, kata disiplin itu berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-muridnya Socrates dan Plato. Jadi dengan kata lain di sini, seseorang yang memiliki disiplin itu berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Ki Hajar sendiri juga menuliskan dalam pemikiran konsepsi keteladanan dan sikap merdeka tersebut bahwa pertanggungjawaban selalu menjadi sisihan hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya ya. Adapun artinya itu tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri sendiri itu dari segala hak dan kewajibannya. Nah, di sini kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Selanjutnya, setelah kita membahas tentang makna disiplin, terutama disiplin positif yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara maupun Diana Goosen, maka di mana kedua pakar pendidikan tersebut mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Nah, hal tersebut kita namakan nilai-nilai kebajikan, virtues yang universal, seperti itu. Beberapa institusi atau organisasi pendidikan itu telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Nah, yaitu kita kenal saat ini dengan nama kerennya Profil Pelajar Pancasila. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa sebagian institusi atau organisasi saling memiliki nilai-nilai kebajikan yang sama. Karena nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, yang ada di hadapan kita saat ini itu merupakan nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi atau organisasi, mulai dari yang sekarang sedang digadang-gadang di dunia pendidikan, yaitu Profil Pelajar Pancasila, kemudian dari IPU Primary Years Program, dan 9 kebijakan pilar karakter, dari petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, kemudian dari The 7 Essential Virtues dan The Virtues Project. Nah, dari yang kita bahas tadi, kita harus kembali pada standar pendidikan nasional, yaitu dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu untuk saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan, sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Nah, tujuan mulia dari penerapan disiplin positif tersebut adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, sopan, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Itu standar pendidikan nasional yang kita memang harus mengembannya selama kita menjadi pendidik di Indonesia saat ini. Yang kedua terkait tentang teori motivasi.
hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Nah, di sini sebenarnya yang awal itu kita tanyalah pada diri kita sendiri bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu tersebut, dan dorongan apa yang membuat kita melakukannya. Jadi di sini Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 jenis motivasi perilaku. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi di sini intinya itu adalah ambil aman gitu. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhnya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Jadi motivasi ini datangnya dari luar, maka kita sebut sebagai motivasi yang bersifat eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini pamrih banget ya. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Pasti itu yang jadi pertanyaan. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian, biasanya pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan, dan motivasi ini sekali lagi datangnya juga dari luar diri mereka, makanya kita sebut sebagai motivasi yang bersifat eksternal. Yang ketiga, itu motivasinya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Wah, ini berat ya. Jadi orang dengan motivasi ini akan bertanya biasanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal, jadi dari dalam dirinya sendiri. Selanjutnya terkait dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi ya di situ. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu juga harus terjadi atau efeknya. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran itu pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Dan di sini diperkenalkanlah itu dalam program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Nah, sebelum kita membahas lebih mendalam tentang penerapan restitusi, kita perlu bertanya terlebih dahulu, adakah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Nah, bila sama yuk, kita lihat dulu persamaannya di mana. Dan bila berbeda, bagaimana perbedaannya. Nah, pada tabel tersebut Bapak Ibu bisa melihat bagaimana perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi berdasarkan 3 tabel tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan di situ. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum ataupun sesudahnya. Nah, hukuman yang diberikan itu bisa berupa fisik maupun psikis. Jadi murid atau siswa tersebut disakiti oleh suatu perbuatan maupun oleh kata-kata. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru.
Umumnya, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Nah, pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya itu dapat diukur. Jadi misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu istirahatnya dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Nah, peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Jadi sikap guru di sini senantiasa hanya sebagai monitor saja untuk muridnya. Nah, pada tabel berikutnya ini disajikan yang secara realnya terkait perbedaan antara hukuman dan konsekuensi, masih didasarkan dari restitution Diana Goosen. Berikutnya terkait dengan apa itu restitusi ya. Restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang pastinya lebih kuat. Restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk bisa mencari solusi untuk masalah mereka sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulianya ke depan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi intinya kita tanya atau kita berunding sama siswa terkait dengan apa yang harus mereka lakukan ketika mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut dan mereka mau jadi orang yang seperti apa. Oke, pada slide berikutnya ini tentang 9 ciri-ciri restitusi. Jadi pada dasarnya restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan dan nanti akan bisa digunakan untuk memperbaiki hubungan. Kemudian bentuknya adalah suatu tawaran, bukan merupakan paksaan, di mana restitusi ini akan menuntun untuk melihat ke dalam diri dan mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian cirinya adalah restitusi diri itu merupakan cara yang paling baik, cara utama, di mana fokusnya pada karakter bukan pada tindakan dan juga pada fokusnya pada solusi yang akan dilakukan. Serta dengan adanya restitusi akan mengembalikan murid yang berbuat salah itu pada kelompoknya masing-masing. Kenapa harus ada restitusi gitu? Karena suatu hukuman dan konsekuensi itu akan memberikan efek negatif biasanya ya. Jadi Alif Kon itu mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman itu merupakan cara mengontrol perilaku seseorang, tapi akan menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya, harusnya seperti itu. Jadi kata Alfikon adalah saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, itu sebenarnya kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Nah, selanjutnya Kon juga mengemukakan beberapa pertanyaan dari hasil pengamatannya tersebut yang selama ini yaitu tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Jadi temanya itu atau ungkapannya adalah dihukum oleh penghargaan. Jadi adanya penghargaan itu tidak hanya menjadi motivasi, tapi
Penghargaan itu bisa jadi menghukum seseorang. Menghukum itu bisa dalam pengaruh jangka pendek maupun jangka panjang. Kenapa? Karena penghargaan itu sebenarnya tidak efektif untuk itu, ya. Jadi di awal mungkin dia bisa melakukan, tapi lama kelamaan orang tersebut ya sudah tidak berharap lagi lah gitu. Dan penghargaan itu bisa merusak hubungan baik, juga bisa mengurangi ketepatan, bisa menurunkan kualitas juga, dan bisa mematikan kreativitas. Dalam hal ini penghargaan itu menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Jadi seperti dalam sistem ranking ya, mereka yang ranking 2 sebenarnya dia merasa dihukum juga gitu. Memberikan penghargaan dan hukuman itu sebenarnya suatu hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang, karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu yang lama. Jadi penghargaan akan terlihat lebih sebagai hukuman di sini ya. Jika suatu penghargaan itu diharapkan namun kita tidak mendapatkan, nah apa yang akan dilakukan, itu yang perlu dipikirkan. Dan banyak mendapatkan penghargaan itu karena motivasi dari dalam dirinya atau motivasi intrinsik. Yang ketiga di sini terkait dengan keyakinan kelas. Sebenarnya keyakinan kelas itu apa sih? Keyakinan kelas itu semacam peraturan, tapi tidak hanya peraturan biasa. Jadi dasarnya adalah dari peraturan kelas kita bentuk menjadi keyakinan kelas, kemudian penerapannya itu akan membawa menjadi lingkungan yang positif, dan dari lingkungan yang positif akhirnya terbentuk budaya yang positif. Kalau ada muncul pertanyaan mengapa tidak peraturan saja, kenapa harus keyakinan sih yang bikin seperti itu? Jadi kita ingatnya di sini ada beberapa ilustrasi. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm dalam mengendarai kendaraan bermotor roda 2? Itu kenapa hal itu ada? Pasti kemungkinan jawabannya adalah ya biar selamat lah. Jadi untuk keselamatan gitu. Kalau mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1 meter? Jawabannya buat apa? Kalau panjenengan semua ditanya terkait itu, kemungkinan jawabannya adalah ya untuk keselamatan atau untuk kesehatan, seperti itu. Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk apa? Ya sebagai bentuk tanggung jawab kita. Nah, untuk mendukung hal-hal tersebut, jadi ada nilai-nilai keselamatan, nilai kesehatan, atau mungkin tanggung jawab. Nah, itulah yang kita namakan sebagai nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat sebenarnya, terlepas dari latar belakang dari suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi di situ tentang nilai-nilai kebajikan yang menekankan pada keyakinan seseorang itu akan lebih memotivasi. Jadi kalau disebutkan keyakinan tersebut, itu akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Jadi seseorang itu akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis gitu. Murid pun juga seperti itu, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut dan tujuan utamanya itu untuk apa? Untuk menjadi menakut-nakuti saja kah? Pastinya tidak. Dan kalau serangkaian peraturan yang mengatur mereka itu pasti memiliki tujuan yang mulia. Jadi di sini untuk mendukung motivasi intrinsiknya itu, kita kembalikan peraturan-peraturan itu ke keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian aturan-aturan saja. Kemudian berikutnya di sini ada dua gambar ya, yang judulnya tertulisnya sama
sama-sama tertulis kesepakatan kelas, cuman mana yang kesepakatan kelas sebenarnya? Itu ada bagian yang kiri yang backgroundnya hijau atau yang backgroundnya putih. Itu yang kesepakatan kelas yang mana? Nah, ketika yang backgroundnya hijau itu kita baca kembali, kita telaah di sini, maka yang muncul di situ peraturan-peraturannya secara mendetail. Nah, itu yang kita biasa menyebutnya sebagai peraturan. Berbeda dengan yang memiliki background putih. Di gambar yang memiliki background putih di situ tidak dijelaskan secara detail di situ terkait peraturan tentang apa. Tapi bagian yang di blok tersebut merupakan suatu bentuk kebajikan universal itu. Jadi contohnya kami guru dan murid yang saling menyayangi. Saling menyayangi di sini artinya sangat luas. Jadi bisa saling menyayangi itu artinya tidak bertengkar, tidak ada pemalakan, tidak ada pembulian, tidak berkata-kata, tidak mengata-ngatai gitu antara satu murid dengan murid yang lainnya. Seperti itu. Demikian pula yang kedua yang terkait dengan semangat. Nah, yang ketiga di sini adalah peduli dengan teman-teman. Jadi untuk yang namanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu biasanya memang berisi suatu hal-hal yang masih dalam bentuknya umum. Jadi kesepakatan kelas itu tidak perlu tersusun berderet panjang banyak yang akhirnya bisa menjadi bumerang buat kita sendiri. Gitu. Bagaimana prosedur kita membentuk suatu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas? Jadi yang pertama, kita mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid itu untuk curah pendapat tentang peraturan yang berlaku di sekolah. Kemudian yang kedua selanjutnya mencatat semua masukan tersebut. Yang ketiga menyusunnya dalam suatu bentuk keyakinan kelas maupun sekolah sesuai prosedur. Dan ini mengganti kalimat-kalimat negatif itu menjadi kalimat-kalimat positif. Contoh realnya ya, ketika ada kalimat jangan berlari di kelas atau koridor, itu digantilah dengan kalimat positif, yaitu berjalanlah di kelas atau koridor, kayak semacam itu. Kemudian yang keempat, kita bisa meninjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat itu. Mungkin akan ada pertanyaan yang perlu dituliskan kembali. Kemudian kita juga meninjau ulang keyakinan sekolah yang sudah dibuat secara bersama-sama. Kemudian setelah keyakinan sekolah itu selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatanganinya. Kemudian selanjutnya setelah itu disetujui, maka keyakinan sekolah atau keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas atau diletakkan sesuai dengan kesepakatan Bapak Ibu guru dengan warga kelas tersebut. Nah, untuk kegiatan pendalaman keyakinan tersebut, kita bisa memanfaatkan di sini tabel Y ataupun tabel T yang kita bisa gunakan untuk kegiatan pendalaman tentang keyakinan kelas. Nah, di situ ada tabel Y dan ada tabel T. Contohnya gini, ini terkait bagaimana kita mengubah dari peraturan menjadi keyakinan kelas. Jadi kalau peraturannya adalah selalu kembalikan buku ke tempatnya, maka keyakinan kelas yang bisa kita manfaatkan nanti adalah tanggung jawab, ya. Kemudian kalau dilarang mengganggu orang lain, berarti keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan juga menghormati diri sendiri. Dan seterusnya itu terkait bagaimana merubah dari peraturan menjadi suatu bentuk keyakinan kelas. Nah, untuk membentuk suatu keyakinan kelas, kita juga paling tidaklah kita bisa membedakan mana konsekuensi dan mana hukuman. Jadi ketika seorang anak itu diminta oleh gurunya untuk mencatat 100 hal dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Nah, karena si anak itu terlambat sekolah, maka di situ masuk dalam kategori hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket, di situ juga hukuman dan seterusnya. Nah, saya
pernah mendemonstrasikan ini, melakukan penerapan dalam pembuatan keyakinan kelas tersebut pada kelas 11 AKL yang saya ajar. Dan untuk kesempatan kali ini dokumentasinya masih berupa foto ya, karena saya tidak memvideokan anak-anak membuat keyakinan kelas pada pembelajaran matematika tersebut. Pada kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu sendiri ada 5 ya di sini, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa ingin diterima gitu ya. Kemudian kebutuhan terkait dengan kebebasan, kesenangan, yang terakhir kebutuhan terkait tentang penguasaan. Jadi yang namanya kebutuhan dasar manusia itu tidak hanya berlaku untuk para siswa, tapi juga berlaku untuk manusia secara umum ya, untuk manusia dewasa. Jadi kalau di sekolah berlaku untuk peserta didik maupun pendidik maupun tenaga kependidikan di situ. Jadi para guru kita nanti dapat mengira-ngira guru mana yang memiliki kebutuhan dasar yang tinggi akan penguasaan, kebebasan, kesenangan, atau kasih sayang, ataupun rasa ingin diterima, seperti itu. Nah, dunia berkualitas itu apa? Dunia berkualitas Anda itu merupakan tempat khusus dalam pikiran Anda. Jadi dunia berkualitas itu ada dalam pikiran masing-masing. Itu tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang, hal-hal, atau apa saja yang baik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Itu kalau Glaser menyebutkan seperti album foto gitu, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda, yang membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Kebutuhan dasar di sini bersifat lebih umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas itu lebih unik dan personal lagi. Berikutnya tentang program disiplin positif yang berpusat pada murid, yang dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Jadi di sini mengemukakan bahwa guru itu perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas. Gitu. Apakah hal tersebut sudah efektif? Apakah sudah berpusat memerdekakan dan memandirikan murid? Dan bagaimana serta mengapa hal tersebut bisa terjadi. Dari hal-hal tersebut maka terbentuklah 5 posisi kontrol itu yang diterapkan seorang guru, bisa juga oleh orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrolnya. Kelima posisi kontrol tersebut ada penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Nah, pada posisi kontrol penghukum, seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah itu memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid lebih dalam lagi. Jadi guru menerapkan posisi jadi seorang guru yang menerapkan posisi penghukum biasanya akan berkata, patuhi aturannya, atau mungkin awas itu, kamu selalu saja bersalah, dan hal-hal tersebut akan menghasilkan kemungkinan murid itu akan marah dan mendendam, atau bisa jadi bersifat agresif. Bisa jadi sesudahnya kembali setelah kembali ke komunitasnya, murid tersebut akan mencoret bukunya atau mungkin mejanya, atau bahkan lebih
lebih buruk lagi ketika pulang sekolah ataupun apa yang dia lakukan itu berimbas pada Bapak Ibu guru itu sendiri gitu. Kemudian pada pada posisi yang pembuat merasa bersalah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain itu merasa tidak nyaman, bersalah ataupun rendah diri. Jadi kata-katanya biasanya gini, ibu sangat kecewa dengan kamu, seperti itu dan yang lain sebagainya. Hal tersebut membuat murid akan merasa bersalah telah mengecewakan. Itu murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya daripada sikap penghukum karena emosi akan tertanam dari dalam dirinya. Jadi mayoritas murid menahan perasaannya, tidak seperti murid ketika bertemu dengan guru pada posisi penghukum, di mana murid tersebut bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif, tapi pada posisi merasa bersalah ini bisa jadi nantinya tiba-tiba meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri maupun orang lain. Itu. Kemudian ada posisi merasa sebagai teman gitu ya. Guru pada posisi teman ini tidak akan menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid tersebut melalui persuasi. Jadi posisi teman pada guru biasa bisa bernilai negatif maupun positif. Posisi di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Jadi guru di posisi teman itu menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Biasanya berkata, ayo bantulah demi bapak ya, atau ayo kamu ingat tidak bantuan bapak selama ini apa. Nah seperti itu. Hal tersebut membuat murid akan merasa senang dan akrab dengan gurunya. Ini termasuk dampak yang positif, tapi di sisi lain negatifnya adalah murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya, dan akibatnya dia hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut, dan belum tentu berlaku yang sama untuk guru lainnya. Berikutnya adalah posisi pemantau. Pemantau di sini lebih mengawasi ya, pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, biasanya pertanyaannya itu mengingatkan mereka, peraturannya apa gitu. Apa yang kamu lakukan gitu, konsekuensinya apa. Nah semacam itu. Hal tersebut membuat murid itu memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Jadi guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan. Guru menjadi ramah, guru tidak marah gitu, dan juga tidak membuat murid tersebut menjadi merasa bersalah. Tapi di sini murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus melakukan konsekuensi tersebut. Guru tetap harus memantau murid pada saat melaksanakan konsekuensi tersebut, jadi tidak bisa ditinggalkan sendirian. Nah, posisi kontrol tertinggi itu adalah manajer. Ini merupakan posisi di mana guru berbuat sesuatu sama dengan murid, mempersilahkan murid itu mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi dari permasalahan mereka sendiri. Jadi seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi sebagai teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut. Namun bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk melakukan
melakukan analisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi untuk hasilnya pada posisi manajer, suara guru itu sebaiknya tulus gitu, tidak perlu marah-marah, tidak perlu tinggi gitu, dan fokusnya ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu yang perlu terjadi setelah itu. Jadi bila guru mengambil posisi sebagai pemantau, itu guru melihat konsekuensi apa peraturannya. Pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar dari permasalahannya. Seperti itu. Nah, materi yang terakhir adalah terkait tentang segitiga restitusi. Jadi setelah kita mengetahui apa itu restitusi, tentunya kita juga ingin mengetahui bagaimana cara melakukannya. Nah, di sini ada suatu rancangan, sebuah tahapan untuk memudahkan guru ataupun orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Namanya adalah segitiga restitusi, di mana di setiap sisi segitiga itu menunjukkan langkah atau tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi teori kontrolnya di sini adalah kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi semua perilaku itu memiliki alasan. Itu yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi kita semua memiliki motivasi internal di sini. Ya, pada sisi menstabilkan identitas, gitu ya, bagian ini ada pada bagian dasar segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi seseorang yang sukses. Nah, ini kalimat-kalimat yang biasa digunakan seperti itu. Kemudian di sisi kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Jadi sesuai dengan teori kontrol bahwa semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol itu pasti mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Nah, itu kalimat-kalimat yang biasa dipakai seperti itu. Kemudian sisi yang ketiga yaitu sisi menanyakan keyakinan. Jadi di teori kontrolnya itu mengatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Bagaimana kita membangkitkan motivasi internal itu? Ketika identitas suksesnya telah tercapai di langkah yang pertama dan tingkah laku salahnya telah divalidasi pada langkah kedua, maka anak itu siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaannya, nah contohnya. Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam Mbak Wahyu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik Bu. Ini saya melaporkan kegiatan pendampingan pembelajaran matematika tadi Bu. Oh iya Pak, bagaimana? Lancar atau ada masalah di kelas? Lancar di hampir semua siswa Bu. Hanya saja si Jaka tertangkap asik sendiri bermain game online dan tidak mengerjakan tugasnya. Saya sudah berusaha menegur Bu, tapi Jaka tidak menghiraukan. Kebetulan ini tadi ada foto dari guru piket lain yang kebetulan melihat kejadian dari luar kelas melalui jendela. Oh begitu, terima kasih banyak Pak sudah menggantikan saya mendampingi anak-anak dalam belajar. Besok saya akan manggil Jaka untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukannya. Iya Bu, baiklah Bu. Saya masuk ke kelas dulu untuk jam pembelajaran saya sekarang.
Iya Pak Wahyu, silakan. Semoga lancar-lancar semuanya. Amin Bu, terima kasih. Siang Bu. Selamat siang Jaka, yuk duduk yuk. Iya Bu. Jaka, kemarin saat pembelajaran matematika, Jaka fokus mengerjakan tugas atau ada aktivitas yang lainnya, Nak? Saya tidak mengerjakan tugas saat itu Bu. Saya bermain game online. Mengapa hal itu bisa terjadi? Iya Bu, maafkan saya. Kemarin saya bosan saat jam pelajaran matematika. Dan untuk mengatasi rasa bosan itu, saya bermain game online Bu. Gitu ya? Ada hal lain yang mau disampaikan juga? Saya sebenarnya juga tidak bermaksud bermain game online Bu. Tapi kenapa? Tapi saya diajak mabar oleh teman di sekolah sebelah yang sedang jam kosong. Apakah kamu menyadari jika sekarang kamu sedang dalam permasalahan? Iya Bu, saya tahu dan saya menyadarinya. Alhamdulillah, Wika tahu bahwa setiap orang pernah melakukan kesalahan, dan di sini tidak hanya kamu yang pernah salah. Selanjutnya, ini bisa diperbaiki dan menjadi lebih baik lagi. Iya Bu Kak. Baiklah, di sini Wika tidak mencari tahu siapa yang salah atau penyebab masalahnya apa. Wika di sini untuk menemukan penyelesaiannya bersama kamu. Berpikir bersama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Pastinya jika melakukan hal itu ada alasannya kan? Pastilah seru bermain game online. Jadi bosannya di kelas bisa hilang. Iya Bu Kak. Oke, infonya kamu memang terlihat sangat senang melakukannya karena kamu sampai bersuara menimbulkan kegaduhan dari kebahagiaan kamu. Tetapi yang kamu lakukan itu kan merugikan orang lain. Teman-teman kamu yang sedang fokus belajar merasa terganggu dengan bunyi suara game dari HP kamu dan juga suara berisik kamu. Iya Bu, teman-teman pasti terganggu. Tapi saat bermain itu kamu mendapatkan rasa senangmu kan? Dan teratasi masalah bosannya. Menurut Wika, ada cara untuk mendapatkan kesenangan tanpa merugikan orang lain. Bagaimana kalau menurut kamu? Iya Bu, seharusnya saya mengatasi kebosanan saya tanpa harus merugikan orang lain. Bagaimana ya itu kira-kira? Saya bermain game online-nya saat jam istirahat saja Bu, atau sepulang sekolah. Nah, sekarang mari kita ingat tentang kesepakatan kelas yang kalian yakini. Menurut Jaka, keyakinan mana yang Jaka belum lakukan dengan baik? Terkait sesama siswa harus saling menghormati dan menghargai Bu. Nah, betul sekali. Alhamdulillah kamu masih ingat dengan hal itu. Sekarang kita telaah kembali. Saat kamu bermain game di kelas, apakah ketika kamu main game kamu sudah menghormati dan menghargai warga kelas? Dalam hal ini termasuk kamu sendiri loh. Tidak Bu. Sekarang mari kita berusaha untuk selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Kamu menjadi orang yang seperti apa? Saya mau menjadi orang yang tertib serta menghormati dan menghargai semuanya Bu. Oke, dan apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki permasalahan kamu? Iya Bu, saya minta maaf kepada Bu Ika dan akan minta maaf juga kepada Pak Wahyu dan teman-teman di kelas. Saya juga berjanji untuk tidak mengulanginya lagi kembali. Sekali lagi saya mohon maaf ya Bu. Baiklah, permintaan maafmu Wika terima. Sekarang kembalilah ke kelas untuk pembelajaran berikutnya dan segera lakukan apa yang sudah kamu sampaikan tadi. Iya Bu, saya berjanji. Saya kembali ke kelas sekarang Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Semoga kamu menjadi anak yang soleh dan sukses ke depannya. Uang saku masih utuh kan? Mana bagi buat aku, lapar nih, belum sarapan. Jangan dong, aku nanti gimana?
Darsi, enak aja, nggak boleh berani lu nantang gua. Anak bakul aja mau macem-macem. Hei, ada apa ini? Apa yang sedang kalian lakukan? Aro meminta uang saya dan memanggil saya dengan nama ibu saya, Bu. Dasar lupa ngaku. Astagfirullahaladzim. Ada apa Bu Wiwi? Ini loh Bu Ika, Aro melakukan kemalakan dan pembulian terhadap Asih. Mungkin Bu Ika sebagai wali kelasnya bisa bantu menyelesaikan. Oh begitu ya. Iya Bu, terima kasih informasinya. Buat Aro dan Asih, mari ikut Ibu Ika. Mari, silakan masuk, silakan duduk. Ya Bu. Pagi-pagi sudah ada emosi yang naik dan ribut-ribut. Benarkah Asih bahwa Aro memalak dan membuli kamu? Iya, Bu. Aro meminta uang saya dan katanya untuk makan. Benarkah seperti itu kejadiannya Aro? Bagaimana ceritanya? Ya Bu, saya minta uang Asih buat beli sarapan, tapi tidak diberikan. Jadinya saya panggil dengan nama ibunya dan berusaha untuk merebut uangnya. Mengapa hal itu bisa terjadi, Nak? Ya Bu, maafkan saya nggak punya uang saku dan saya lapar. Mau beli sarapan ke kantin. Karena ada Asih yang lewat, saya minta saja ke Asih. Begitu ya? Ada hal lain yang mau disampaikan juga? Saya sebenarnya juga tidak bermaksud untuk memalak dan membulinya Bu. Tapi kenapa? Tapi kalau saya minta atau pinjam baik-baik, pasti nggak diberi. Jadi ya saya paksa. Apakah kamu menyadari jika sekarang kamu sedang dalam permasalahan? Ya Bu, saya tahu dan saya menyadarinya. Oke, alhamdulillah. Baiklah, di sini Bu Ika tidak mencari tahu bagaimana cara kamu merebut. Bu Ika di sini untuk menemukan penyelesaiannya bersama kalian. Berpikir bersama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Pastinya Aro melakukan hal itu ada alasannya kan? Pasti bakal lebih seru jika punya banyak uang dan bisa buat jajan. Iya Bu Ika. Oke, kamu akan senang jika Asih memberikan uangnya ke kamu. Tetapi yang kamu lakukan itu kan merugikan orang lain. Asih pasti merasa terganggu dengan ulahmu. Dan jika banyak teman-temanmu yang tahu, pasti mereka tidak mau berteman dengan kamu. Iya Bu, teman-teman pasti terganggu dan takut. Tapi saat memiliki yang kamu inginkan, kamu pasti merasa senang kan? Menurut kita, ada cara untuk mendapatkan kesenangan tanpa merugikan orang lain. Bagaimana kalau menurut kamu? Iya Bu, seharusnya saya tidak memalak dan membulinya. Terus bagaimana kira-kira caranya? Saya mengatur pembelanjaan uang saku yang sudah diberikan orang tua buat saya. Nah, sekarang mari kita ingat tentang keyakinan sekolah yang kalian sepakati. Menurut Aro, keyakinan mana yang Aro belum lakukan dengan baik? Terkait sesama siswa harus saling menghormati dan menghargai Bu. Nah, betul sekali. Alhamdulillah sebenarnya kamu masih mengingat hal itu. Sekarang kita telaah kembali saat kamu memalak dan membuli. Apakah ketika kamu memalak dan membuli itu kamu sudah menghormati dan menghargai warga kelas? Dalam hal ini juga termasuk diri kamu sendiri. Ya Bu. Sekarang mari kita berusaha untuk selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Kamu memilih menjadi orang yang seperti apa selanjutnya? Saya sekarang sadar Bu, saya mau menjadi orang yang tertib serta menghormati dan menghargai semuanya Bu. Oke, dan apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki permasalahan kamu? Saya mau minta maaf kepada Bu Ika dan saya juga minta maaf kepada Asih serta orang tuanya. Saya juga berjanji untuk tidak mengulanginya kembali. Sekali lagi saya mohon maaf ya Bu. Baiklah, permintaan maafmu Bu Ika terima. Sekarang langsung minta maaf ke Asih, mumpung Asih masih ada di sini. Asih, maafkan aku ya. Aku janji tidak mengulangi lagi. Nanti pulang sekolah, aku izin untuk bertemu ibumu untuk meminta maaf juga ya. Iya, Ro. Terima kasih permintaan maafnya. Nanti aku bantu ketemu dengan ibuku. Ya, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Silahkan, sekarang kembalilah ke kelas masing-masing untuk pembelajaran berikutnya. Dan segera istiqomahlah dengan apa yang sudah kamu sampaikan tadi. Iya Bu, saya berjanji. Saya kembali ke kelas sekarang Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Semoga kamu menjadi anak yang soleh dan sukses ke depannya. Amin. Mari Bu Ika. Terima kasih banyak atas bantuannya, Bu. Saya kembali ke kelas sekarang, Bu. Sama-sama, semoga semakin solihah dan sukses juga buatmu. Amin. Mari, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aurora Rizky Karyani Dodo, kelas 11 ULP 2. Menurut saya, jika dalam memperbaiki kesalahan siswa yang melanggar keyakinan kelas atau sekolah diperlakukan seperti Bu Ika, maka siswa bisa berubah menjadi lebih baik dengan perasaan yang nyaman dan berasal dari hati masing-masing. Siswa tidak akan merasa marah dan dendam dengan guru yang menyelesaikan masalah dan justru akan mengingat kebijakan-kebijakan beliau ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ongki Pratama dari kelas 11 ULP 2. Dengan penyelesaian masalah seperti yang diterapkan Bu Ika, maka siswa yang berbuat salah bisa jerat dan insaf, di mana siswa tidak merasa dendam atau marah dengan gurunya, namun merasa dirinya dihargai dan disayangi sebagai siswa dan seorang anak. Pastinya akan membuat semangat belajar dan tidak mengulangi kesalahan kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan, saya Glenn Chandra dari kelas 11 BPS 2. Menyimak tentang bagaimana menyelesaikan masalah seperti yang Bu Ika lakukan, membuat kami para siswa menjadi lebih nyaman dan juga menjadi lebih sadar untuk tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Cara penyelesaian masalah yang sederhana namun bisa membuat kami para siswa mengingat kembali tentang peraturan, keyakinan, dan norma yang berlaku di sekolah, sehingga kami bisa memutuskan apa yang seharusnya kami lakukan jika membuat masalah. Hal yang selalu ditanamkan di kelas oleh Bu Ika adalah 3 kata ajaib, yaitu maaf, tolong, dan terima kasih. Itu juga yang membuat kami selalu menyadari dan selalu mengingat bahwa kita semua, seluruh warga sekolah ini, harus saling menghargai dan menghormati. Terima kasih dan salam sejahtera. Sebenarnya ada satu hal yang mungkin bisa kita lakukan sebelum kita melakukan langkah pada segitiga restitusi. Jadi ada namanya tindakan intervensi 30 detik. Jadi intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara yang non konfrontatif gitu ya. Jadi kalau kita bertanya kepada anak misalnya, kapan kamu siap untuk memulai jadi lebih baik lagi? Nah, seperti itu. Artinya di situ kita juga meminta si anak itu untuk berpikir. Nah, di sini terdapat beberapa pertanyaan yang bisa kita gunakan untuk melakukan intervensi tersebut. Nah, setelah memahami semuanya, paparan panjang tersebut, kita bisa merangkumnya dalam satu bentuk mind map tersebut terkait tentang disiplin positif, di mana teori kontrol atau teori pilihannya dicetuskan oleh William Glasser. Dan yang kita pelajari, yang kita dapatkan di sini terkait tentang disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, kemudian keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, kemudian dunia yang berkualitas, restitusi, 5 posisi kontrol, serta segitiga restitusi. Selanjutnya ada beberapa tantangan ya yang sesuai dengan konteksnya. Di sini yang terkait dengan budaya positif itu, yang pertama, bahwa untuk membangun budaya positif di sekolah, guru harus bekerja sama dengan kepala sekolah juga orang tua
dan guru harus memiliki peran kunci dalam pengembangan disiplin positif itu untuk menciptakan ruang kelas yang berpusat pada peserta didik. Jadi di sini banyak orang yang perlu kita libatkan untuk terciptanya budaya positif tersebut. Dan yang kedua, bahwa selama ini hukuman merupakan bentuk pembelajaran disiplin bagi murid. Padahal kita tahu dan sudah kita pelajari sebelumnya bahwa hukuman itu mempunyai arti yang berbeda. Hukuman itu adalah sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku. Nah, kita harus bisa merubah itu semua menjadi suatu kegiatan disiplin positif yang mengajarkan keterampilan sosial dan kehidupan yang penting dengan cara yang sangat menghormati dan membesarkan hati. Jadi tidak hanya bagi murid tetapi juga bagi orang dewasa, termasuk diantaranya adalah guru. Nah, bagaimana solusi untuk tantangan tersebut? Yang pertama, kita perlu adanya suatu gerakan melakukan sosialisasi, dilakukan ke seluruh warga sekolah untuk bisa melakukan rancangan pembudayaan disiplin positif dengan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian perlu adanya komitmen dan kolaborasi. Jadi komitmen dan kolaborasi di sini tidak hanya pada guru, tapi juga seluruh warga sekolah. Jadi harus bertekad kuat menjalankan komitmen dengan baik untuk mensukseskan budaya disiplin tersebut. Perlu juga adanya pembudayaan disiplin positif. Jadi tidak hanya dirancang dan disusun saja, tapi perlu diterapkan, dibudayakan di segala penjuru sekolah. Jadi ditanamkan supaya berakar di hati masing-masing. Sejauh ini pengalaman-pengalaman yang saya peroleh bahwa untuk mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu perlu ditanamkan budaya positif di lingkungan sekolah sehingga anak itu akan merasa nyaman dan aman dalam mewujudkan merdeka belajar, dan itu bisa didapatkan dengan guru itu memiliki nilai-nilai dan peran serta menjalankan peran tersebut dengan optimal, maka akan lebih mumpuni dalam menjalankan tugasnya dan aktivitas untuk mewujudkan peserta didik yang memiliki karakter sesuai dengan profil belajar Pancasila. Dan untuk menciptakan itu semua perlu adanya visi dari seorang guru yang digunakan untuk mengelola perubahan yang positif, di mana untuk mengelola hal-hal tersebut diperlukan upaya membangun budaya positif, dan untuk itu diperlukan kolaborasi dalam mencapai visi maupun misinya. Dan selanjutnya pada budaya positif itu akan terbentuk lingkungan yang positif, lingkungan yang aman, dan lingkungan yang nyaman, di mana untuk mewujudkannya guru perlu berperan dengan melakukan pembuatan kesepakatan kelas bersama-sama dengan murid dalam mencapai visi misi serta tujuan bersama itu. Dan guru sebaiknya seyogyanya menerapkan segitiga restitusi yang menciptakan kondisi yang mengajarkan murid untuk berpikir kembali atau merefleksi dan mencari solusi yang bertanggung jawab atas segala masalah yang dan di masa yang akan datang kita harus mampu berusaha untuk mewujudkan visi yang sudah kita bentuk serta menjalankan dan mewujudkan dalam jangka panjangnya adalah menjalankan dan mewujudkan tujuan pendidikan, peran dan tugas guru, visi sekolah, budaya positif, kesepakatan, membentuk pembelajar sepanjang hayat, serta mensukseskan merdeka mengajar dan merdeka belajar. Dan tindakan nyatanya itu dimulai dari diri kita sendiri masing-masing. Di antaranya paling awal adalah membudayakan 5S. Dan untuk selanjutnya salah satunya adalah
menggunakan langkah segitiga restitusi pada permasalahan siswa dan berusaha memposisikan diri dalam kontrol sebagai manajer. Menjelang di akhir ini beberapa konsep atau praktik baik yang bisa dilakukan dari modul-modul sebelumnya. Jadi sesuai dengan modul 1.3 itu menetapkan visi dan dilanjutkan dengan misi. Kemudian sebelumnya melakukan pembelajaran yang selalu berpihak pada murid, mendorong diri untuk melakukan inovasi, berani mencoba hal yang baru, salah satunya dengan sistem ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi, serta peningkatan kompetensi. Dan semuanya itu bisa diawali ketika kita melakukan pembelajaran dengan melakukan asesmen diagnostik, kemudian membudayakan 5S, dan integrasi budaya lokal pada kegiatan siswa, peningkatan pembelajaran bakat dan minat, serta memacu siswa untuk kreatif dan berinovasi dalam ajang meraih prestasi. Nah, pada pelaksanaannya pada berikut ini saya sampaikan rancangan tindakan untuk aksi nyata. Jadi judul aksi nyatanya adalah membangun kesepakatan kelas untuk menanamkan dan membudayakan disiplin positif siswa dalam pembelajaran. Bisa digunakan untuk pembelajaran apapun. Demikian paparan itu. Jika ada pertanyaan ataupun pendapat dari Bapak Ibu, saya persilahkan. Terima kasih. Sesi tanya jawab. Saya matikan dulu share screen-nya. Terima kasih sudah mengikuti materi yang sekian panjangnya. Untuk pertanyaan yang tadi, mungkin beberapa dari Bapak Ibu ada ganjalan atau perlu ditanyakan, saya persilahkan, boleh chat, boleh juga langsung bertanya. Saya tulis di chat, Bu. Siap, Pak. G. Terima kasih. Saya buka chatnya. Ini dari Pak Astoka. Dijelaskan detailnya membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Iya, jadi yang biasanya kita kenal itu kita membuat yang namanya peraturan. Nah, kalau bedanya peraturan dengan kesepakatan seperti yang tadi dijelaskan, kalau di peraturan itu detail banget kita ngasihnya. Jadi untuk kesalahan ini harus dihukum seperti ini. Jadi ceritanya adalah salah dan menghukum. Itu bentuk yang peraturan. Nah, bedanya dengan kita membuat keyakinan, kalau keyakinan kelas itu biasanya penyelesaiannya menggunakan restitusi. Kita memanfaatkan segitiga restitusi. Keyakinan kelas itu sifatnya lebih abstrak daripada peraturan. Peraturan biasanya detail dan rinci. Kemudian bentuknya itu pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas ini juga dibuatnya dengan menggunakan kalimat-kalimat positif. Jadi tidak dengan, contohnya biasanya kita melarang anak-anak ya, jangan lari-lari di koridor atau jangan lari-lari di dalam kelas. Nah, itu bisa diganti dengan pernyataan berjalanlah di koridor, misalnya seperti itu. Dan keyakinan kelas itu dibuatnya tidak terlalu banyak sehingga itu akan mudah dipahami. Seperti yang saya bilang tadi, jadi yang pertama kita mempersilahkan, kalau kita mau buat keyakinan sekolah berarti yang dipersilahkan adalah nanti warga sekolah. Kalau kita membuat keyakinan kelas berarti siswa yang berada di kelas itu yang memberikan curah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah.
Kemudian dicatat semua masukan-masukan itu baik di papan tulis atau melalui Google Form. Kalau saya kemarin mencoba melalui Google Form gitu. Kemudian kalimat-kalimat itu menyusun keyakinan kelas tersebut dalam bentuk keyakinan kelas atau keyakinan sekolah menggunakan kalimat-kalimat yang positif tadi. Nah, setelah disusun itu bisa ditinjau kembali dari daftar curah pendapat yang awal tadi, apakah semuanya sudah masuk atau belum. Dan mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang ditulis masih banyak yang berupa peraturan. Nah, itu yang harus dirubah. Kemudian setelah selesai kita perlu melakukan peninjauan ulang dan seharusnya setelah beberapa peraturan yang disatukan kemudian dibentuk dalam suatu keyakinan, jumlahnya nanti akan lebih sedikit. Jadi tidak terlalu banyak. Jadi mungkin tidak lebih dari 10 prinsip lah kalau untuk keyakinan kelas. Nah, setelah keyakinan kelas itu atau keyakinan sekolah itu selesai dibuat, maka semua warga kelas atau warga sekolah itu dipersilahkan untuk meninjau ulang dan di mana anak-anak tahu. Ini biasanya kalau keyakinan sekolah itu kadang diberikan juga ke wali murid. Jadi antara siswa, wali murid, dan pihak sekolah mengetahui keyakinan sekolah yang telah disepakati. Jadi nanti ketika ada satu dan lain hal berupa permasalahan terjadi pada siswa maupun sekolah, nah kita bisa merujuk pada keyakinan yang sudah disepakati bersama untuk bisa memberikan restitusi di situ. Jadi penandatanganannya atau pengesahannya tidak hanya oleh gurunya saja, tapi termasuk siswa atau mungkin kalau keyakinan sekolah berarti termasuk wali muridnya juga. Dan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas tersebut selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas mungkin atau di papan sekolah yang tersedia supaya bisa dilihat semua dengan mudah. Kalau keyakinan kelas mungkin bisa dibuatnya antara wali kelas bersama dengan siswanya. Kalau keyakinan sekolah, yaitu tadi berarti bisa antara sekolah, siswa, termasuk juga komite di dalamnya. Dengan prosedur ya untuk membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Ngoten Pak Astoka? Waduh, kok hilang ya gambarnya? Apa-apa wis, tetap kita lanjut aja sambil diperbaiki di sini. Mungkin Bapak Ibu ada yang perlu ditanyakan kembali, saya persilahkan. Iya, silahkan Pak Yuyut. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan menyimak materi tentang menerapkan segitiga restitusi. Kita tahu kan bahwa sifat dan karakter anak itu sangat beragam. Intinya, tindakan apa yang harus atau sebaiknya kita lakukan ketika menghadapi siswa yang tidak bisa diselamatkan saat kita berada pada posisi kontrol manager. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika kita berada pada posisi manajer dan kita tidak bisa berkolaborasi dengan baik dengan murid, artinya memang muridnya memiliki karakter yang luar biasa dan kita tidak bisa memberi ruang pada dia untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, kita bisa turun satu step di posisi pemantau. Nah, di posisi pemantau di sini kan kita memantau atau mengawasi ya. Nah, peraturan dan sanksi yang memisahkan hubungan pribadi antara guru dan murid pada posisi pemantau ini. Nah, ketika di posisi pemantau ini kita juga tidak bisa menyelesaikan juga, nah kita bisa turun lagi satu step di posisi teman. Jadi kita menganggap bahwa kita sama si siswa ini sebagai teman, jadi kalimat-kalimat yang digunakan adalah kalimat-kalimat yang friendly buat mereka. Nah, ketika memang dengan posisi teman pun tidak teratasi, ya kita bisa
memposisikan ke kontrol kita sebagai pembuat merasa bersalah. Dan hingga akhirnya jika dengan sangat terpaksa kita berada di posisi kontrol sebagai penghukum. Demikian Pak, jadi yang posisi penghukum itu sebagaimana bisa diposisikan terakhir. Terima kasih. Ya, demikian tadi sesi tanya jawab kita. Terima kasih atas partisipasinya. Jika ada pertanyaan lebih lanjut atau ada masalah, atau mungkin sebelum ditutup ada masukan dari panjenengan terkait budaya positif. Iya, jika memang sudah cukup untuk kesempatan kali ini, mungkin beberapa hal bisa kita rundingkan kembali di sekolah sambil berjalan. Kita merubah konsep dari stimulus respon menjadi restitusi di situ, dan kita membawa anak-anak menjadi anak-anak yang memiliki kemerdekaan dalam belajarnya dan mensukseskan mereka sesuai dengan visi sekolah. Saya akhiri pertemuan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf telah meminta waktu panjenengan semua untuk bisa hadir di sini berbagi bersama, dan untuk selanjutnya semoga apa yang sudah kita dapatkan hari ini bermanfaat dan membawa berkah buat kita semua. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semua. Saya tutup untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ika. Ya, terima kasih Bu Ika, Bu Budi, Pak Astoka, Mbak Lala, Bu Endang, Bu Dewi, Bu Nuning, Bu Anissa, Bu Titin, Bu Fitri, Bu Sur, Bu Jul. Ya, terima kasih semua. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya hari ini. Saya sudah tremor dari tadi. It's okay. Iya Mbak, sama-sama. Iya, ya.